Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar sejarah berpikir kronologis, sinkronis, diakronis, ruang dan waktu, serta perubahan dan keberlanjutan. Oleh karenanya, sebelum memulai kita pelajaran hari ini, maka Bu Ana minta bantuan kepada kalian untuk menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa kebermanfaatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, pada slide berikutnya Bu Ana akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, KD 3.1 mengukur tentang pengetahuan. Kalian nanti diharapkan mampu memahami konsep dasar sejarah, mulai dari berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu, serta perubahan dan berkelanjutan. Sedangkan KD 4.1 merupakan ranah keterampilan nanti menyajikan hasil pemahaman konsep dasar sejarah, mulai dari berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan berkelanjutan dalam sejarah. Kemudian yang paling penting diantaranya adalah tujuan pembelajaran, karena dengan adanya tujuan pembelajaran ini nanti kalian diharapkan mampu mencapai seluruh target yang kita sampaikan di awal ya, seperti itu. Oke, yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian kronologis dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Yang kedua, menerapkan konsep berpikir kronologis dan sinkronik dalam memahami dan merekonstruksi peristiwa sejarah yang kita pelajari. Yang ketiga, memahami konsep ruang dalam mempelajari sejarah. Yang keempat, mempelajari konsep waktu dalam mempelajari sejarah. Yang kelima, menyajikan informasi secara tertulis hasil diskusi mengenai keterkaitan antara konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Next. Nah, kita berbicara dulu tentang apa itu sejarah ya. Jadi kalian mungkin berpikir sejarah adalah peristiwa masa lampau. Bu, sejarah itu segala sesuatu yang terjadi masa lampau. Benar, semuanya itu benar. Nah, pengertian secara lengkapnya adalah sejarah ini sebenarnya merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang disebabkan oleh adanya aktivitas kehidupan manusia yang berakibat terjadinya perubahan, dan perubahan itu sangat terlihat ya pada peradaban umat manusia. Sedangkan menurut tokoh-tokoh ahli sejarawan dari Indonesia, diantaranya adalah Muhammad Hatta, menyampaikan bahwa sejarah ini bukan sekedar melahirkan cerita dari kejadian masa lampau, tapi juga memberikan pemahaman masa lampau yang ada di dalamnya ini mengandung berbagai dinamika atau pergerakan ya, mungkin berisi problematika pelajaran bagi manusia berikutnya atau memberikan pelajaran bagi kehidupan berikutnya, seperti itu. Sedangkan menurut Muhammad Yamin menyatakan bahwa sejarah ini suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Jadi memaknai sebuah peristiwa masa lampau itu bisa dikatakan sebagai sejarah asal bisa diteliti secara ilmiah ya, seperti itu. Oke. Nah, sumber-sumber sejarah ini yang bisa dijadikan sebagai bukti tertulis apa aja, Bu? Salah satunya adalah prasasti. Kemudian ada piagam, kitab, dokumen, catatan pribadi itu bisa ya. Kemudian daun lontar, foto, pita, kaset, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian kita bahas tentang konsep berpikir sinkronis, diakronis. Nah, di sini cara berpikir sinkronis yang pertama adalah mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang. Jadi, ketika kita mau mempelajari peristiwa sejarah, kita amati dulu kondisi sosialnya. Kemudian kita letakkan konsep berpikir kita pada ruang terjadinya gitu ya. Jadi ruangnya ini luas, sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam peristiwa itu terbatas, seperti itu. Kemudian yang kedua, memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara
satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi ada kayak semacam struktur ya di dalamnya. Dan yang ketiga di sini menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian. Jadi dideskripsikan secara lengkap. Yang keempat, menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit dalam kondisi statis. Jadi intinya dijelaskan secara tetap ya, tidak dapat berubah seperti itu. Dan yang terakhir digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Oke, terus kemudian di sini ada pengertian sinkronis. Sinkronis itu apa? Sinkronis ini artinya adalah meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Nah, pendekatan sinkronis ini menganalisa sesuatu pada saat tertentu, tidak menitik beratkan untuk membuat kesimpulan tentang perkembangan peristiwa yang berkontribusi pada saat ini, tapi hanya menganalisis kondisinya saja. Jadi bukan untuk menggeneralisasikan atau menyimpulkan gitu ya dari apa yang terjadi. Jadi hanya untuk menganalisis kondisinya saja. Misal contoh ada peristiwa krisis moneter tahun 1998 ya. Nah, itu salah satunya adalah contoh dari peristiwa sinkronis seperti itu. Sedangkan kalau kita bicara tentang ciri-ciri sinkronis, yang pertama adalah mengkaji masalah tertentu. Jadi fokus bahasanya itu tertentu, misalkan ekonomi saja, geografisnya saja, atau sosiologinya saja ya, seperti itu. Yang kedua, menitik beratkan pengkajian pada struktur. 3, horizontal. Yang keempat, tidak ada perbandingan. Yang kelima, cakupannya sangat sempit. Yang keenam, bersifat lebih serius dan sulit. Kemudian cara berpikir kronologis. Yang pertama, mempelajari kehidupan sosial secara memanjang dan berdimensi waktu. Jadi kita mempelajari peristiwa itu mulai dari awal terjadinya sampai berakhir terjadinya. Jadi orientasi waktunya itu sangat panjang ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, memandang masyarakat sebagai suatu yang terus bergerak atau dinamis ya, memiliki hubungan kausalitas sebab akibat. Jadi jika ada sebab maka muncullah akibat, jika ada latar belakang maka muncullah sebab kemunduran, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, menguraikan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu, kehidupan masyarakat secara berkesinambungan. Jadi mempelajari kondisi masyarakat mulai dari awal sampai akhir ya. Jadi mengamati secara terus menerus ya, seperti itu. Sedangkan yang keempat ini menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis. Yang kelima, biasanya cara berpikir diakronik atau kronologis ini sering digunakan dalam ilmu sejarah ya, seperti itu. Terus pengertian diakronik menurut Galtung menyatakan bahwa sejarah merupakan suatu ilmu yang diakronik. Nah, diakronik atau diakronis ini memiliki asal muasal kata dari bahasa Latin yang berasal dari kata diakronik atau diakronicus. Dia itu artinya melampaui, melalui, kronikus itu artinya waktu. Kalau kita gabung, diakronis artinya adalah memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Jadi segala sesuatu peristiwa yang terjadi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, sedangkan orientasi ruang yang dibutuhkan itu hanya di wilayah tertentu. Seperti itu. Sedangkan pendekatan diakronik sendiri memiliki arti adalah salah satu yang menganalisis evolusi perubahan sesuatu dari waktu ke waktu yang memungkinkan seseorang menilai bagaimana suatu perubahan tertentu terjadi sepanjang masa. Berikut adalah contoh dari diakronis. Di sini kami contohkan mengenai organisasi Sarekat Islam. Nah, organisasi Sarekat Islam ini merupakan bermula dari nama Sarekat Dagang Islam ya, yang dipimpin oleh Haji Samanhudi tepatnya pada tahun 1911. Jadi awalnya SDI atau Sarekat Dagang Islam ini adalah sebuah koperasi yang memiliki fungsi memajukan perdagangan sesuai dengan panji-panji Islam. Kemudian pada tongkat estafet kepemimpinan berikutnya dipegang oleh Hos Cokraminoto. Kemudian
Beliau meminta adanya pembatasan, yaitu hanya untuk kalangan pedagang saja. Akan tetapi jangkauannya ini diperluas. Jadi Sarekat Dagang Islam semasa jabatannya Hos Cokroaminoto sebagai ketua organisasi pergerakan ini diubah menjadi Sarekat Islam. Jadi secara kronologi mulai dari awal berdirinya Sarekat Dagang Islam itu 1911, kemudian 1915 ini berubah menjadi Sentral Sarekat Islam, kemudian 1916 ini memiliki badan hukum, 1920 ini menjadi partai politik atau disebut sebagai Partai Sarekat Islam. Pada 1929 ini menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, dan yang terakhir 1973 ini menjadi Sarekat Islam. Begitu ya nak ya. Jadi yang dimaksud dengan kronologis memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang, itu adalah waktunya panjang mulai dari tahun 1911 sampai dengan 1973. Sedangkan ruang yang dibutuhkan itu sempit, ya hanya terjadi di wilayah Solo, seperti itu. Oke, selanjutnya ciri-ciri diakronik atau diakronis ya. Jadi mengkaji dengan berlakunya masa ya. Jadi peristiwa itu terjadi mulai dari awal sampai berakhirnya. Tentunya ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kemudian yang kedua, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya saja. Jadi berkaitan pada masa lampaunya saja, tidak memedulikan bagaimana kondisi setelah peristiwa tersebut terjadi ya, seperti itu. Bersifat historis atau komparatif. Jadi ada perbandingan, misalkan ada sejarah perang di Ponorogo gitu ya, dibandingkan dengan sejarah perang Padri. Kemudian yang keempat, bersifat vertikal, ini fokus pada peristiwa sejarahnya saja. Jadi tidak mementingkan bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, bagaimana budayanya, bagaimana kondisi agamanya atau kondisi politiknya dan lain sebagainya. Kemudian cakupan kajiannya ini lebih luas karena dengan berlakunya waktu yang sangat panjang tadi, ini memungkinkan banyak yang harus diteliti ya, seperti itu, atau yang dipelajari. Sedangkan apa Bu hubungan dari sinkronik dan diakronik? Kalau kedua ilmu ini dihubungkan atau saling berhubungan, jadi kita bicara diakronik itu orientasinya erat dengan ilmu sejarah, sedangkan kalau sinkronik itu erat kaitannya dengan ilmu sosial. Nah, kita ingin mencatat bahwa ada persilangan antara sejarah yang diakronis dan ilmu sosial yang sinkronik. Artinya, ada kalanya sejarah itu menggunakan ilmu sosial dan sebaliknya ilmu sosial menggunakan sejarah dalam artian ilmu yang diakronis bercampur dengan sinkronis. Contoh, misalkan ada peristiwa peranan militer dalam politik yang terjadi tahun 1945 sampai dengan 1999. Ini ditulis oleh seorang ahli politik, maka peristiwa sejarah yang dikemas dalam pendekatan ilmu politik nanti menghasilkan cerita yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua, elit agama dan politik yang terjadi pada tahun 1945 sampai 2003. Ini ditulis oleh ahli sosiologi. Jadi nanti orientasi pendekatannya pun berbeda sehingga menghasilkan cerita peristiwa sejarah itu yang kaya akan sumber-sumber ya, seperti itu. Nah, terus sebenarnya konsep berpikir sinkronik dan diakronik ini adalah suatu kesatuan ya yang bisa saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Dengan menghubungkan konsep berpikir sinkronis dan diakronis, maka akan diperoleh pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang mengapa peristiwa itu bisa terjadi, seperti itu. Nah, karena pada dasarnya tidak pernah ada sebuah sistem sosial yang mapan. Dalam sebuah sistem sosial itu akan selalu terjadi proses yang dinamis, pertumbuhan dan perkembangan. Demikian dapat kita ketahui ya, kecenderungan gerak dan perubahan masyarakat serta ke arah mana pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada sebuah masyarakat tersebut. Kemudian pendekatan multidimensional dalam ilmu sejarah, kerangka berpikir sinkronis ini juga sangat diperlukan untuk melengkapi pemahaman yang lebih baik ya. Dalam hal ini dikenal dengan pendekatan multidimensional. Sejarah selain dipandang sebagai
Proses yang dinamis juga memperhatikan aspek dalam kehidupan sosial yang turut mempengaruhi gerak pertumbuhan dan perkembangan sejarah. Seperti itu ya. Jadi dengan mempelajari sejarah menggunakan multidimensional atau menggunakan pendekatan ilmu lainnya seperti sosial, ekonomi, geografi, sosiologi, arkeologi, dan lain sebagainya, maka akan tampak rangkaian peristiwa yang saling terkait antara satu aspek dengan aspek lainnya, sehingga memperluas keunikan dari setiap peristiwa sejarah yang akan kita pelajari, begitu. Nah, selanjutnya kita bicara tentang unsur-unsur pembentuk sejarah. Kira-kira ada apa saja? Yang pertama, tentunya manusia sebagai tokoh atau pelaku utama sejarah. Yang kedua, ruang di mana peristiwa itu terjadi, gitu ya. Yang ketiga, waktu, kapan terjadinya peristiwa itu. Jika misalkan dari ketiga unsur sejarah ini tidak terpenuhi, apakah bisa dikatakan sebagai sejarah? Belum bisa. Misal contoh begini, ada ruang, ada waktu, tapi belum ada manusia. Berarti di masa hidupnya dinosaurus gitu ya. Apakah itu bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah, Bu? Belum. Terus lebih tepatnya apa, Bu, untuk menyebut masa itu? Nah, yang lebih tepat adalah masa pra-sejarah atau sebelum adanya aktivitas kehidupan manusia, seperti itu. Terus selanjutnya kita bicara tentang konsep ruang. Nah, konsep ruang dalam sejarah ini sangat penting sekali. Ruang di sini adalah konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, sedangkan konsep ruang ini menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, konsep waktu. Waktu dalam sejarah ini ada 3. Waktu masa lampau, masa kini, masa akan datang. Masa lampau ini bersifat sangat terbuka dan berkesinambungan. Di dalam sejarah, masa lampau manusia bukan untuk dilupakan begitu saja, sebab sejarah itu memiliki sifat berkesinambungan dengan apa yang terjadi di masa lampau, serta dapat dijadikan sebagai sebuah cerminan atau pelajaran bagi kita untuk bertindak di masa sekarang dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Jadi saling berhubungan. Makanya ada istilah jas merah yang disampaikan oleh Bung Karno, yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu penting sekali. Supaya apa? Ketika kita membina sebuah bangsa atau negara, itu biar tidak mengalami atau jatuh pada kesalahan yang sama di masa lampau. Makanya sejarah ini penting sekali untuk kita pelajari, terutama di generasi milenial ya, seperti kalian gitu. Terus kita bicara tentang keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Jadi konsep ruang dan waktu dalam sejarah ini penting sekali, tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu terjadinya gitu ya. Manusia selama hidupnya tidak bisa lepas dari unsur tempat dan waktu, karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia itu hidup dan beraktivitas. Nah, selanjutnya kita bicara tentang konsep perubahan. Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaannya. Perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Contoh perubahan yang terjadi yaitu peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa ini tentunya berlangsung secara cepat gitu ya, dan membawa imbas besar pada Jepang, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Yang dimaksud pada konsep perubahan dalam contoh di atas adalah ketika Jepang dibom oleh sekutu dalam waktu yang singkat, Jepang ini mengaku kalah dan menyerah kepada sekutu. Nah, ini tergolong sebagai perubahan yang singkat. Sedangkan perubahan lainnya yaitu penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional
pada abad ke-20. Ini juga berlangsung sangat cepat gitu ya. Nah, kemudian ilmu sejarah menurut Kunto Wijoyo dikutip pada bukunya pada tahun 2001 menyampaikan bahwa dalam sejarah, ilmu sejarah itu ada 3 konsep ya. Ada perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Sebagai contoh, dalam disertasinya beliau yang berjudul Peasan Revolt of Banten atau Revolusi Petani Banten gitu yang terjadi pada 1888, di sini ada makna keberlanjutan sehingga membawa perubahan gitu ya. Sedangkan ada lagi menurut Arnold J. Toynbee menyatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lalu untuk membangun masa depan. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya nak ya. Jadi, to study history is to study the past, to build the future. Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut atau terus-menerus dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya. Dalam keberlanjutan biasanya ditemukan korelasi antar peristiwa sejarah yang terjadi baik implisit maupun eksplisit. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dari dalam atau faktor internnya. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk, yang kedua ada perubahan atau penemuan baru, adanya konflik sosial, dan adanya revolusi. Ini merupakan faktor internal, sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah faktor alam, ada faktor peperangan, dan adanya pengaruh budaya lain. Nah, kemudian untuk faktor pendukung proses perubahan diantaranya 1. Kontak dengan kebudayaan lain, yang kedua sistem pendidikan formal yang lebih maju, yang ketiga sifat menghargai karya seseorang dan keinginan untuk maju, yang keempat toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang kelima sifat terbuka dalam lapisan masyarakat, yang keenam adanya penduduk yang heterogen, yang ketujuh ketidakpuasan masyarakat, yang kedelapan adanya orientasi ke masa depan. Nah, faktor penghalang proses perubahan diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 2. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya kepentingan yang tertanam dengan kuat. 4. Adanya prasangka buruk pada hal baru. 5. Adanya hambatan bersifat ideologis. 6. Adat atau kebiasaan. Oke, penjelasan Bu Ana cukup ya untuk hari ini. Ini ada aktivitas nanti kalian bisa kerjakan di rumah ya. Kalau tidak tahu nanti bisa menghubungi Bu Ana secara japri atau ditanyakan pada waktu pertemuan KBM daring berikutnya gitu ya. Oke, terima kasih. Kita selesai mengikuti pembelajaran pada hari ini ya anak-anakku. Oleh karena itu Bu Ana minta bantuan kepada kalian. Terus semangat ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah karena sejarah itu sangat penting bagi kehidupan kalian. Minggu depan jangan lupa Bu Ana titip pesan pelajari tentang proses pembentukan bumi ya, terutama proses pembentukan kepulauan Indonesia. Baik anak-anakku, salam jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah.